Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 678 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengarahkan kita untuk melihat sukacita sorgawi bagi setiap orang yang mengalami pertobatan. Banyak orang melakukan hal yang ingin dilakukannya dimotivasi oleh pandangan orang lain. Ketika firman Tuhan ini dituliskan, orang Farisi dan ahli Taurat sangat mengkritik kehadiran Yesus di tengah-tengah komunitas yang tidak terjangkau oleh mereka, yang disebut dengan komunitas orang miskin. Kita juga pernah belajar dari kehidupan tokoh-tokoh sosial lainnya. Kita bisa lihat Bunda Teresa yang bergaul dengan orang miskin, cacat, terlantar, dan terbuang di kota Kalkuta. Banyak orang sinis dan acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan. Tokoh lain adalah Romo Mangunwijaya yang berkarya di Kali Code di Yogyakarta, bergaul dengan para pemulung, pengamen gelandangan, dan masyarakat kelas bawah yang sering dipandang negatif. Banyak orang mengkritik dan mulai mempertanyakan apa yang sedang ia cari di sana. Dan sebagian lain juga banyak yang mempertanyakan apa sih indikator atau motivasi orang lain untuk melayani orang lain secara pribadi. Dalam dunia perdamaian yang digalakkan sejak tahun atau kita sebut saja Perang Dunia Kedua, perdamaian menjadi isu sentral. Ada yang diharapkan ketika berbicara perdamaian, seperti yang diharapkan oleh Desmond Tutu di Afrika, Martin Luther Jr. King di Amerika, dan banyak tokoh-tokoh perdamaian lainnya. Secara khusus kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus bercerita pada firman Tuhan yang kita dengar hari ini, di mana ada kelompok masyarakat yang kita sebut orang Yahudi yang dipandang sebagai sebagian orang baik, dipandang lain
adalah negatif. Mereka adalah pemungut cukai, gelandangan, pengemis, bahkan pelacur, orang cacat, dan orang Samaria. Mereka bertentangan dengan orang Yahudi, sehingga dalam pelayanan Yesus melihat yang bersentuhan dengan demikian dipandang harus dijauhi. Firman Tuhan hari ini adalah bagian penutup dari perikop pertama tentang perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang itu berada di luar. Yang aktif mencari adalah orang yang di dalam. Tugas kita setelah mendengar firman Tuhan seharusnya berbuah. Mengajak orang lain untuk mengenal Allah. Mengajak orang lain untuk merasakan sukacita yang disebut dengan sukacita surgawi. Ada pertobatan. Apa pertobatan yang diharapkan dalam perjumpaan dengan orang percaya? Adalah mengenal Tuhan. Dan ini adalah penekanan dari pertobatan lebih penting daripada 99 orang yang merasa benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Jika satu orang dari mereka mengalami pertobatan, saat itulah sukacita bukan hanya ada padamu, tapi pada Tuhan. Sukacita itu sempurna, bahwa Allah yang menyempurnakan. Jika kita bisa memperkenalkan orang tentang Tuhan, mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan, biarkan Roh Kudus menyempurnakannya dengan memberi tempat, dan sorga pun bersukacita. Sorga yang bersukacita tentu akan menjadi sukacita bagi setiap orang yang seharusnya telah mengajak orang yang berdamai. Jika demikian, saya ingin mengajak kita, Mangina. Apakah kamu bersukacita ketika ada orang yang bertobat dan mengenal Allah? Apakah kamu merasa percuma ketika ada orang yang mendekat dengan Allah? Apakah kamu percuma mendengar firman Tuhan bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain? Untuk itu biarlah kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan dan berbagi jauh lebih membuat sukacita Tuhan dan surga, dan sukacita juga yang memberkatimu untuk memberikan pengharapan bahwa apa yang baik, apa yang telah kamu lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu, mari rayakan sukacita Tuhan jika pertobatan itu sudah ada. Biarkan sukacita itu selalu ada jika Tuhan berada di pihak kita. Selamat bersukacita bersama dengan Tuhan, dan mari bersama-sama menyediakan sukacita itu untuk semua orang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa sukacita kami adalah ketika melihat ada orang yang mengalami perkenalan dengan Tuhan dan semakin percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat. Tuhan adalah kebaikan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.